Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu saya mengundang Bapak Mama Saudara semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bangun di pagi hari dengan setubuh sehat dan nyaman. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami boleh melaksanakan berbagai aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14 di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ayatnya yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian jauhkan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dituntun dengan tema yakni firman menerangi jalan keadilan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita merupakan pembacaan yang dipenggal dari ayat pertama hingga ayatnya ke-21. Jadi ayat 8 dan ayat 14 merupakan salah satu pokok pemikiran dari pasal yang kita baca pada saat ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang firman menerangi jalan kebenaran, dan ketong punya judul perikop yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Kalau ketong mau melihat tema dan judul perikop yang diberikan LAI di dalam Alkitab, tentu kita akan menemukan kecocokan. Kenapa saya bilang kita akan menemukan kecocokan? Kita menemukan kecocokan daripada kata firman, anak-anak, terang, dan menerangi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang firman, firman bukan saja berbicara tentang apa yang kita baca setiap harinya dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, tetapi tentang bagaimana kita mewujud nyatakan firman itu. Kita adalah anak-anak yang telah menjadi firman itu, dan firman itu telah menjadi hidup di dalam kita. Lalu LAI memberikan satu kata terang untuk membuka pembacaan ini, dan
Ketong membuat tema dengan kata menerangi. Pada ayatnya yang ke-8 di situ menggambarkan dengan kontras tentang kehidupan yang gelap dan kehidupan yang terang. Nah, hidup yang terang adalah hidup yang berbuahkan. Berbuahkan di sini dimaksudkan adalah berbuah tentang buah-buah roh. Jadi, Kotong bukan hanya menggambarkan sebagai anak-anak yang mencintai Allah dengan firman-Nya, tetapi benar-benar hidup dalam buah-buah roh, menghidupi buah-buah roh, menghidupi firman yang Kotong baca, menghidupi firman yang Kotong dengar setiap harinya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 10 di situ dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu disambung dengan kata janganlah turut. Jadi dari ayat 10 mengatakan ujilah dan janganlah turut ikut campur dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dimaksudkan adalah Kotong yang memahami tentang firman Allah, atau Kotong yang paham betul apa yang menjadi keinginan Allah, harusnya Kotong menjadikan itu sebagai patokan yang menghidupkan. Jadi seorang Kristen yang telah bersekutu, seorang jemaat yang telah bersekutu dengan Tuhan, harusnya hidupnya adalah menjadi sebuah teguran bagi dunia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, menerangi jalan keadilan adalah sesuatu yang sangat-sangat kompleks ya. Saya bilang kompleks karena berbicara keadilan di sini bukan hanya berbicara tentang kesetaraan dalam berbagai bidang, tetapi juga berbicara tentang keadilan secara umum. Jadi menerangi firman yang menerangi jalan keadilan itu bukan hanya tentang keadilan-keadilan yang ingin Kotong terangi saja, tetapi berbicara tentang seluruh keadaan keadilan yang sedang Kotong alami saat ini. Permasalahan yang paling kompleks berbicara tentang keadilan saat ini, yakni tentang keadilan sosial, atau bisa juga Kotong bilang keadilan-keadilan di dalam rumah tangga, keadilan-keadilan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi permasalahan paling kompleks adalah keadilan sosial yang sering sekali Kotong temui. Lalu sebagai firman yang hidup dan menerangi jalan, apa tugas dan tanggung jawab kita? Apakah Kotong hanya tugasnya bercahaya sendiri? Tidak. Sebagai terang, sebagai firman, Kotong bukan hanya menerangi Kotong punya diri sendiri, tetapi Kotong pun terang itu dapat menghidupi terang yang orang-orang yang lain, dapat menyalakan sumbu-sumbu yang lain untuk dapat menerangi dunia. Jadi keadilan itu harus diwujud nyatakan, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya diteruskan. Kotong kalau kayak menerima berita yang tidak adil, Kotong teruskan di WA, di berbagai jenis media sosial, tetapi Kotong juga harus ambil tindakan di dalamnya dengan benar-benar memastikan bahwa ketidakadilan itu tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang, atau di hari yang akan datang, atau di kehidupan kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di penegasan di ayat 14, di ayat terakhir dari pembacaan kita pada pagi hari ini, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkitlah dan hiduplah, bercahaya dimanapun kamu berada. Jadi ini apa? Ini salah satu kayak klimaks dari perintah-perintah Allah yang telah Allah berikan tadi. Yakni Allah mengingatkan bahwa Allah telah mati dan Allah ingin Kotong sebagai firman yang hidup ini
harusnya mewujud nyatakan dengan terus bercahaya, bukan hanya bercahaya untuk ketemu sendiri, tetapi bercahaya bagi seluruh jemaat Tuhan yang dipercayakan, jemaat Tuhan yang ketong ada di sekitarnya, di dalam lingkupnya, dan berbagai jenis masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan mewujud nyatakan keadilan yang ada di sekitar itu, dan benar-benar percaya dan yakin bahwa ketong terus dimampukan Tuhan, ketong terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghidupi keadilan. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu dan saya yakin bahwa sulit melaksanakannya, tetapi jika ketong mau ada bersama-sama Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan yang telah mati itu benar-benar hidup dan menjadi firman yang hidup di dalam ketong akan terus diberikan kekuatan, dan Tuhan akan senantiasa memampukan Bapak Mama Saudara semua menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Selamat menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita daripada Tuhan. Jadilah terang, firman yang terang yang dapat menerangi berbagai jenis permasalahan keadilan, berbagai pembicaraan tentang keadilan dengan mendasarkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup pembacaan kita pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih dan setia daripada Tuhan. Kami boleh menikmati pembacaan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan memampukan kami untuk kami senantiasa menjadi firman yang dapat menerangi setiap perjalanan kehidupan, setiap permasalahan yang membawa atau mensyuhudkan tentang keadilan. Kami memohon di dalam Tuhan memampukan dan menguatkan kami untuk kami mampu berbicara dengan jujur, berbicara dengan terang untuk mewujud nyatakan keadilan itu dalam Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami yang bersuka cita, kami yang berduka cita, kami yang mengalami sakit, kami yang mengucapkan banyak syukur bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami. Biarlah di dalam langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa memandang kepada Tuhan dan menaikkan puji dan syukur bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon dalam Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan membawa harum bagi nama-Mu Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.